Naluri adalah anugerah paling misterius yang dimiliki makhluk hidup. Manusia memang punya naluri, tapi hewan seringkali menunjukkan sesuatu yang jauh melampaui logika. Seolah mereka terhubung dengan aturan alam yang tak terlihat. Dalam cara mereka bertahan hidup, menemukan makanannya, hingga memastikan generasi berikutnya lahir. Dan ada pelajaran yang bahkan manusia pelajari darinya. Di antara semua makhluk itu, salmon adalah salah satu yang paling memukau. Perjalanan hidupnya bagaikan kisah tentang komitmen, keteguhan, dan kemampuan bertahan. Sebuah siklus hidup yang mengingatkan kita tentang arti pulang, tentang tekad yang tak bisa digoyahkan, dan tentang perjuangan yang tak pernah berhenti. Di permukaan, salmon mungkin tampak seperti ikan berwarna keperakan yang sering kita lihat di dokumenter atau di pasar ikan. Tapi di dalam tubuh mereka jauh lebih kompleks daripada yang terlihat. Salmon adalah anadromous fish, yaitu makhluk yang menjalani hidup di 2 dimensi. Lahir di sungai air tawar, tumbuh besar di laut asin, lalu kembali ke sungai tempat mereka dilahirkan untuk bertelur dan menutup siklus hidup mereka. Terdapat 6 jenis salmon Pasifik yang paling terkenal, yaitu ada salmon Chinook, sang raja, terbesar, dan terkuat di antara yang lainnya. Salmon Coho, pemburu lincah dengan tubuh ramping yang melesat seperti panah. Salmon Sotki, si merah cemerlang dari danau-danau Beku di utara. Pink Salmon, ukurannya kecil tapi jumlahnya mendominasi lautan. Cum Salmon, perenang tangguh, terkenal dengan gigi besar yang muncul saat musim kawin tiba. Dan Masu Salmon, spesies ini hanya ditemukan di Jepang. Masing-masing dari mereka memiliki bentuk tubuh yang berbeda, warna unik, dan strategi hidup yang berbeda. Tetapi memiliki satu kesamaan. Semuanya harus menghadapi perjalanan panjang yang ditentukan oleh evolusi selama berjuta tahun. Dan di balik semua perbedaan itu, ada satu hal yang menarik. Setiap salmon menyimpan tubuh yang dirancang sempurna untuk menghadapi 2 dunia, yaitu sungai dan lautan. Sirip ekor mereka berbentuk forket, bercabang, memudahkan mereka memecah arus yang kuat. Otot merah yang memenuhi dagingnya adalah mesin pembakar energi yang efisien, mampu menghasilkan kekuatan ledakan berulang tanpa cepat lelah. Dan ada satu hal yang membuat salmon benar-benar luar biasa, yaitu kemampuan navigasinya. Tubuh mereka menyimpan kompas biologis yang mampu membaca medan magnet bumi. Bukan hanya itu, mereka memiliki kemampuan mengenali bau air sungai tempat mereka lahir. Kadang, bau yang mereka kejar itu begitu tipis, hanya beberapa partikel aroma dalam 1 miliar partikel air. Namun bagi salmon, itu sudah lebih dari cukup. Dengan indera penciuman yang luar biasa sensitif, mereka bisa menangkap jejak samar, seperti membaca peta tersembunyi. Dan dari seluruh luasnya lautan, mereka mengikuti aroma tersebut untuk pulang kembali ke sungai kecil tempat mereka pertama kali menetas, dengan akurasi yang hampir mustahil dipercaya. Untuk memahami lebih jauh migrasi salmon, kita harus kembali ke titik paling awal, yaitu dasar sungai. Disinilah siklus itu dimulai. Betina dewasa memilih sebuah tempat di sungai yang memiliki arus kecil dan dasar berkerikil. Dengan gerakan ekornya, ia menggali sebuah lubang kecil yang disebut red, yaitu tempat ia menaruh telur. Seekor betina bisa menghasilkan 2.000 hingga 5.000 telur tergantung spesiesnya. Telur salmon bukan hanya bulat dan kecil. Warnanya oranye, transparan, dan masing-masing dilindungi oleh membran elastis yang mampu menahan tekanan air dan benturan ringan. Setelah berminggu-minggu berada dalam perlindungan kerikil, telur-telur menetas menjadi alevin.
ikan kecil dengan kantung kuning telur yang menempel di perut mereka. Mereka belum mampu berenang bebas, mereka hanya bergerak sedikit di antara celah bebatuan, memakan nutrisi dari kantung itu. Alevin belajar mengenali suhu air, komposisi mineral, dan bau sungai. Ingatan inilah yang suatu hari akan membawa mereka kembali pulang, bahkan setelah berkelana ribuan kilometer di lautan. Di tahap ini, dunia mereka kecil, sempit, dan hening. Tetapi di balik keheningan itu, masa depan sebuah perjalanan panjang sedang dipersiapkan. Setelah sekitar 5 minggu mereka tumbuh menjadi ikan-ikan kecil dan mulai menjelajahi sungai. Panjangnya sekitar 2 cm dan mereka memakan plankton. Fase ini di mana salmon mulai belajar mengenali bahaya, banyak yang akan mati karena predator, kalah bersaing ataupun terseret arus sungai. Tapi untuk mereka yang berhasil mencapai usia 1 tahun, sudah hampir mencapai tahap dewasa. Ikan-ikan ini disebut smooth, mereka memasuki fase smootification, yaitu proses adaptasi untuk berpindah dari air tawar ke air laut. Tubuh mereka berubah menjadi lebih keperakan, dan organ dalam beradaptasi untuk menahan salinitas laut. Di fase ini, salmon muda bergerak menuju hilir mengikuti arus sungai. Mereka membentuk kelompok, bergerak bersama, memanfaatkan kekuatan kawanan untuk mengurangi risiko dimangsa. Setelah salmon mencapai muara sungai, di sini titik pertemuan dua dunia antara air asin dan air tawar. Air asin mulai mengisi bagian luar tubuh mereka dan sistem osmoregulasi mereka mulai bekerja. Salmon bisa mengontrol jumlah larutan dalam tubuhnya agar tetap seimbang. Saat berada di air laut, mereka akan meminum lebih banyak air dan membuang kelebihan garam lewat insang dan urinnya. Inilah yang membuat mereka mampu beradaptasi dengan air asin. Di sini, salmon mengalami pertumbuhan tercepat dalam hidup mereka. Salmon Chinook, misalnya, bisa bertambah berat puluhan kilogram dalam waktu 2 atau 3 tahun. Meskipun mereka telah berenang jauh dari tempat asalnya, insting untuk kembali ke sungai kelahiran tetap terjaga. Seakan ada kompas tak terlihat yang terus memanggil mereka pulang. Saat itu tiba, perubahan suhu air, panjang waktu siang, dan kondisi tubuh salmon mulai selaras. Kombinasi sinyal alami ini memberitahu mereka bahwa perjalanan pulang harus segera dimulai. Perlahan, mereka meninggalkan lautan luas tempat mereka tumbuh, lalu mengarahkan diri kembali menuju muara sungai tempat kisah hidup mereka pernah dimulai. Beberapa spesies menempuh jarak yang benar-benar luar biasa. Salmon Chinook dari Sungai Yukon menjalani perjalanan sekitar 3.000 km, salah satu migrasi ikan air tawar terpanjang di dunia. Begitu memasuki sungai, mereka berhenti makan sepenuhnya. Semua tenaga untuk menaklukkan arus deras, bebatuan, dan rintangan alam bergantung pada cadangan lemak yang mereka kumpulkan selama bertahun-tahun di lautan. Migrasi bukan sekadar perpindahan tempat. Ini adalah perjuangan terakhir sebuah perjalanan penuh pengorbanan untuk memastikan kehidupan berikutnya bisa dimulai. Sungai bukan lagi tempat aman seperti masa kecil mereka. Arus deras, air terjun kecil, dan predator adalah rintangan yang tidak bisa dihindari. Namun salmon tidak menyerah. Mereka melompat setinggi 1 hingga 2 meter untuk melewati rintangan. Tubuh mereka yang kokoh, ditambah otot merah yang kuat, memberi mereka tenaga untuk melawan tarikan arus yang bisa menyeret makhluk lemah ke bawah. Beruang, elang, dan mamalia lainnya menunggu di tepian sungai. Mereka tahu salmon akan kembali setiap tahun. Bagi para predator, migrasi salmon adalah pesta besar. Ketika sungai menjadi sumber makanan melimpah. Namun,
Ini bukan sekadar perburuan. Ini adalah bagian dari siklus alam yang sudah berlangsung ribuan tahun. Sebelum mereka sempat menghasilkan keturunan, salmon terlebih dahulu memberikan kehidupan kepada banyak spesies lain. Setelah melewati semua rintangan, tibalah salmon di tujuan akhir. Betina kembali menggali red di dasar sungai. Tempat mereka dulu juga menetas. Dan ketika tugas itu selesai, energi mereka pun habis. Tubuh yang dahulu kuat kini melemah. Bagi banyak spesies salmon, inilah akhir perjalanan mereka mati. Beberapa hari hingga 1 minggu setelah bertelur. Namun kematian itu bukan akhir dari kontribusi mereka. Tubuh salmon yang membusuk melepaskan nutrisi ke sungai, memberi makan serangga, burung, dan beruang. Nitrogen dari tubuh mereka meresap ke tanah dan diserap akar-akar pohon di hutan sekitar. Salmon tidak hanya kembali untuk melahirkan generasi baru, mereka kembali untuk memberi makan seluruh ekosistem, memastikan kehidupan di sungai dan hutan terus berlanjut. Dan pada akhirnya, itulah prinsip yang tidak pernah berubah dalam hidup seekor salmon. Kemanapun mereka pergi, sejauh apapun laut membawa mereka. Tujuan terakhir tetap sama, yaitu kembali ke tempat yang pernah mereka tinggalkan saat masih berukuran beberapa sentimeter. Perjalanan panjang mereka bukan sekadar siklus hidup biasa, melainkan kisah tentang keteguhan, ketahanan, dan pengorbanan yang jarang terlihat dalam dunia hewan. Dari sungai kecil yang dingin menuju samudera luas yang penuh misteri. Lalu kembali pulang untuk memastikan generasi baru dapat hidup. Semua itu dilakukan tanpa ragu. Saat satu generasi berakhir, generasi lain mulai menetas. Siklus itu terus berputar, menjadi warisan alam yang tak pernah putus. Dan ketika kita melihat seekor salmon melompat melawan derasnya air terjun, itu bukan sekadar pemandangan alam biasa. Itu adalah simbol keberanian untuk kembali. Meski jalan pulang dipenuhi rintangan, itu adalah pengingat bahwa perjalanan terbesar dalam hidup bukan tentang seberapa jauh kita pergi, tetapi kemana kita memilih untuk kembali. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa di video selanjutnya.